definisi resesi secara klasik adalah penurunan GDP selama 2 kuartal berturut-turut disertai peningkatan jumlah pengangguran. Namun, kini Biro Riset Ekonomi Nasional juga melihat aspek lainnya dalam resesi ekonomi nih, ya. Misalnya turunnya produksi sektor-sektor industri, lalu pendapatan real, dan juga penjualan grosir dan eceran. Masyarakat berada di tengah kepanikan untuk menyimpan uang mereka sebijak mungkin dan meminimalisir pembelian barang yang tak perlu. Aktivitas ini seperti pedang bermata dua sebetulnya ya. Satu sisi diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup, tapi di sisi lain juga memperlambat aktivitas konsumsi yang menjadi salah satu aspek penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu Bapak Ibu, nantinya kita akan membahas lebih tuntas nih mengenai topik kita pada hari ini dengan tentunya panelis-panelis kita yang nggak kalah keren ya, kayak nama kita keren gitu. Nah, senang sekali Bapak Ibu semua, hari ini sudah bersama kita para panelis-panelis dari berbagai pihak ya, macam-macam. Untuk itu, sebelum masuk ke sesi presentasi, izinkan saya untuk sedikit menginfokan satu persatu para panelis kita pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu ada kita mau mengundang, yang pertama-tama saya mau menginfokan salah satu speaker kita yaitu yang terhormat Bapak Faisal Basri selaku ekonom senior dan politikus asal Indonesia. Beliau merupakan lulusan sarjana ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menempuh S2 dengan gelar Master of Arts dalam bidang ekonomi Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika. Nah, pada tahun 1981 sampai saat ini, beliau merupakan pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk mata kuliah ekonomi politik, ekonomi internasional, ekonomi pembangunan, sejarah pemilikan ekonomi, dan lain sebagainya. Sebetulnya ini masih banyak banget Bapak Ibu pekerjaannya, tapi harus kita singkat ya, kalau enggak nanti nggak selesai eventnya. Jadi saya akan hanya persingkat saja perkenalannya. Oke, nah itu panelis kita yang pertama ya. Masih ada lagi, saya sedikit bacain juga. Berikutnya itu ada Ibu Hana Arimbi, selaku analis perekonomian. Ibu Hana lulus dari FEUI tahun 2016, dan saat ini bekerja sebagai analis perekonomian di Sekretariat Kabinet. Halo Ibu Hana, belum bisa menjawab. Thank you ya Bu untuk supportnya. Halo. Iya, halo. Siap. Oke, sedikit nyapa. Selanjutnya masih ada lagi Bapak Ibu, panelis ketiga, yaitu ada Bapak Tauhid Ahmad, selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF). Gitu. Nah, Institute for Development of Economics atau biasa disebut dengan INDEF sendiri adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta. Aktivitas INDEF diantaranya melakukan riset dan kajian kebijakan publik, utamanya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kajian INDEF diharapkan menciptakan debat kebijakan, meningkatkan partisipasi dan kepekaan publik pada proses pembuatan kebijakan publik. INDEF juga turut berkontribusi mencari solusi terbaik dari permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia. Seperti itu. Jadi sudah bergabung sama kita Bapak Tauhid Ahmad juga. Thank you Pak Tauhid untuk support-nya hari ini. Ya, selamat siang Mbak Vera, selamat siang teman-teman sekalian. Yap, thank you Pak, selamat siang. Oke, selanjutnya saya lanjutin lagi karena masih banyak speaker-speaker lainnya yang nggak kalah kece. Berikutnya juga ada Bapak Muhammad Faisal, selaku Direktur Eksekutif Core Indonesia. Beliau menempuh pendidikan sarjana S1 jurusan Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung, dan juga merupakan salah satu lulusan terbaik ITB tahun 98. Pada tahun 2006, ia memperoleh gelar master di bidang studi pembangunan dan di bidang studi pembangunan dari Universitas Melbourne, Australia. Pada tahun 2013, gelar doktor bidang ekonomi politik diraihnya dari Universitas Queensland, Australia. Selain bidang riset, Bapak Faisal juga berpengalaman menjadi tenaga profesional di berbagai lembaga internasional terkemuka seperti World Bank, United Nations Population Fund, dan juga Sekretariat ASEAN. Oke, halo Pak Faisal. Halo Mbak Vera, halo, selamat sore semuanya, termasuk Bapak Ibu narasumber. Yap, thank you Pak Faisal untuk supportnya hari ini Pak. Sama-sama.
Oke, saya lanjutin lagi dulu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, masih ada lagi, yaitu ada Bapak Rio Rizaldi, founder dan CEO dari Galeri Saham. Beliau sendiri memanage tim advisory di pasar modal Indonesia yang berkaitan dengan analisa, rekomendasi, hingga portfolio management untuk high net worth individual dan institutional client. Pak Rio juga merupakan tim komite investasi di sebuah perusahaan aset manajemen multinasional di Indonesia. Di waktu luangnya, ia juga menjadi pengajar financial planning, personal finance, hingga investment planning di komunitas-komunitas maupun di UGM Jakarta. Halo Pak Rio. Halo, siang Bu Vera. Siang Pak Rio, sip. Thank you Pak Rio untuk supportnya. Semoga sehat selalu Pak. Sama-sama. Ya, oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Yang terakhir, panel terakhir yaitu ada Bapak Chandra Firmanto, selaku Managing Partner Indogen Capital. Pak Chandra adalah lulusan University of Southern California. Sebelumnya, Pak Chandra memiliki pengalaman bekerja pada industri perbankan investasi. Beliau terampil dalam startup, perbankan, kewirausahaan, perencanaan strategis, dan pengembangan bisnis. Halo Pak Chandra. Masih di-mute. Oke, it's okay. Nanti kita akan ngobrol lagi ya, Pak. Halo, baru kelihatan. Siap, makasih banyak Bapak Ibu semua. Itu sekilas tadi tentang panelis-panelis kita pada hari ini. Kita akan segera masuk saja ke sesi panel discussion, di mana di sesi panel discussion ini kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para panelis, seperti itu. Jadi dari tim juga akan segera unmute semua speaker untuk bisa saling memberikan tanggapan, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaannya, yang pertama adalah saat resesi gitu ya, ada efek domino yang sebetulnya terjadi. Ketika daya beli masyarakat menurun yang berpengaruh pada tutupnya perusahaan, kemudian menyebabkan meningkatnya pemutusan hubungan kerja yang otomatis, meningkatkan jumlah pengangguran juga. Nah, hal ini seperti bisa dibilang ya lingkaran setan ya yang berkelanjutan. Nah, apakah ada langkah terkecil dari masyarakat maupun mungkin dari pemerintah untuk menanggulangi terulangnya siklus ini gitu? Dan bagaimana sih cara menanggulangi dampaknya itu? Mungkin bisa silakan langsung ditanggapi oleh para Bapak dan Ibu, para panelis. Mungkin bisa dimulai dari Pak Faisal Basri dulu mungkin, Pak. Oke, maksudnya itu siklus akibat pandemi ya? Betul. Bagaimana menanggulangi dampaknya juga, Pak? Karena kan dengan adanya pandemi ini kan, bisa dibilang bisnis semua turun gitu ya, terus mungkin juga ya yang kita tahu saat ini banyak juga karyawan-karyawan yang mungkin di PHK gitu. Nah, gimana caranya kita menanggulangi yang terjadi saat ini gitu loh Pak, kira-kira? Pertama tentu saja healthcare capacity kita harus kita naikkan. Jadi kalau kita punya healthcare capacity yang bagus, tercermin dari number of beds di ICU, number of beds di rumah sakit, number of doctors, ya, physicians, perawat dan sebagainya itu, niscaya kita akan mampu untuk lebih baik mengendalikan. Ya, kalau sekarang kan kita sudah kewalahan ya. Nah, kemudian yang kedua, social protection. Jadi Singapura mengapa angka penganggurannya tidak melonjak? Kan pertanyaannya gitu. Itu luar biasa juga kan. Angka kematiannya sangat rendah. Healthcare capacity-nya bagus, sistem jaminan sosialnya bagus. Mereka punya CPF, Central Provident Funds. Kalau Malaysia punya Employment Provident Funds yang ada dua. Satu untuk pegawai kerajaan, satu untuk pegawai swasta. Oleh karena itulah mereka mampu untuk memanfaatkan so-called tabungan mereka itu tatkala dalam keadaan normal untuk membiayai dalam keadaan susah. Oleh karena itulah tidak ada yang mem-PHK praktis di Singapura, tidak ada yang mem-PHK karena apa? 70% gaji dibayar oleh pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia punya fund seperti itu? Ya tidak ada. Nah, jadi
mereka punya namanya CPF itu. Nah, oleh karena itu harusnya omnibus itu kalau betul-betul serius meningkatkan capacity social protection-nya, ini tidak ada. Jadi misalnya iuran BPJS tenaga kerja itu less than 10% dari total salary. Di Singapura kan 30%. Iya kan? Nah, semua dikasih ke perusahaan. Tax dikurangi, kan tahun ini tax dikurangi, corporate income tax dari 25 ke 22, dan tahun 2022 dikurangi ke 20. Yang go public 17%, persis sama dengan Singapura. Niru Singapura yang begitu. Bukan niru Singapura yang social protection, tapi tax rate-nya. Ini udah gila negara ini. Semua dikasih ke korporasi, tapi social system-nya jelek gitu. Jadi oleh karena itulah, kalau Anda lihat pemberitaan di internasional hari ini, semua mencaci maki yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. 35 investor global menyurati pemerintah, ini kacau ini. Tidak manusiawi dan mengancam lingkungan. Nah, rasain. Udah kita ingatkan. Jadi ini ya, kalau ingin, kalau saya boleh share ya, dikit aja, sebentar aja. Ini lihat, investment di Indonesia ini, investment to GDP ratio-nya, itu tertinggi di ASEAN, 34,6%. Tidak ada yang mampu mengalahkan kita. Indonesia itu top 20 di FDI Global. Ini nomor 18. Nilainya lebih tinggi dari Vietnam. Vietnam tidak ada, di sini tidak ada. Tapi per GDP memang lebih rendah. Cuma Indonesia dan Singapura saja yang tinggi. Di mata persepsi investor, Indonesia nomor 3 setelah China dan India. Di mata Jepang, Indonesia nomor 5, walaupun turun nih, tapi masih nomor 5 paling top. Ya, di mata China, Indonesia juga naik dari 44 ke 26. Nah, di mata asing yang mereka kesal itu korupsi nih, korupsi. Masalah ketenaga kerjaan nomor 11 nih, restrictive labor regulation. Nomor 11. Jadi, FDI di Indonesia cenderung naik terus kan, naik terus nih. Ini kan baru first half ya. Nah, tapi hebatnya Indonesia itu sangat tidak bergantung pada FDI selama ini. Cuma 1/15 dari total fixed capital formation. Karena apa? Karena pemerintahnya sengaja merestriksi. Jadi restrictiveness index FDI di Indonesia itu tertinggi di dunia nomor 3. Apa itu? Equity restrictions. Ini selesaikan. Nggak perlu ada omnibus. Makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Clear. Ya. Oke, sudah Pak Faisal? Udah. Oke. Lagi sama kawan-kawan banyak. Siap. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Faisal. Luar biasa. Langsung ditunjukin datanya. Mantap sekali. Tadi kalau dari kata Pak Faisal, berarti intinya adalah healthcare capacity harus ditingkatkan nih di Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih Pak Faisal. Mungkin dari Bapak Ibu panel lain mau menambahkan, silakan bisa langsung menanggapi juga untuk pertanyaan ini. Silakan dari Mbak Hana mungkin sebentar ya. Ya, silakan Mbak. Ya, mungkin saya menambahkan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Mungkin tadi sebenarnya saya udah menyampaikan juga realisasi dari program PEN juga. Nah, salah satu program PEN itu kan termasuk untuk usaha kerja. Jadi pagu itu bisa digunakan, misalnya perusahaan meminta pengurangan angsuran. Nah, besarnya itu, tapi tentunya juga tergantung bisnis usahanya dan juga seberapa terimbasnya. Nah, kemudian juga beberapa bantuan tadi itu termasuk realisasinya dalam bentuk pajak yang tidak diterimakan oleh pemerintah, jadi tidak diakui oleh pemerintah. Kemudian mungkin saya menjawab sekalian pertanyaan yang ada di kolom chat ya, terkait realisasi untuk UMKM ya. Realisasi untuk UMKM sendiri sebenarnya besarannya tuh tadi sudah saya tampilkan juga, cuman untuk detailnya sendiri itu yang sudah terrealisasi adalah penempatan dana di Bank BUMN, Banpres Produktif, subsidi bunga, dan juga tadi PPh final yang tidak diterimakan. Nah,
Banpres Produktif sendiri tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Faisal. Itu adalah program baru dan memang langsung terrealisasi dengan target penerimanya sebesar 9,1 juta pelaku usaha mikro. Total yang sudah terrealisasikan hingga saat ini adalah 16 triliun dari DIPA anggarannya 22 triliun. Itu aja sih Mbak, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Hana untuk tambahannya. Mungkin bisa oleh panelis lain apabila masih mau memberikan tanggapan, silakan. Kalau saya boleh tanya ke Mbak Hana gimana? Boleh nggak? Oh, boleh, silakan Pak. Mbak Hana, saya minta tolong kalau ada datanya, realisasi yang terkait dengan penanganan COVID, khususnya alokasi dana untuk testing dan tracing, contact tracing. Ada nggak kira-kira? Kalau untuk penanggulangan COVID sendiri, Pak, itu komponen besarannya ada. Tapi kalau komponen untuk hingga tracing sih saya nggak ada datanya sih, Pak. Tapi kalau untuk besarannya sih ada. Sebentar. Yang untuk ini, Pak, yang untuk realisasi kesehatan memang baru 24,9% dari Pagu. Ini mungkin memang masih perlu digenjot lagi. Dan ini rincian realisasinya seperti ini, Pak. Jadi nggak ada spesifik untuk tracing ya. Untuk tracing ya. Iya, karena itu semua sudah termasuk di gugus tugas COVID, Pak, sama belanja penanganan COVID. Oke, makasih. Iya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hana dan juga Pak Faisal. Mungkin apa ada tanggapan lain dari para panelisnya yang lain? Oke, kalau misalnya belum ada lagi, mungkin kita akan move on ke pertanyaan berikutnya ya, karena masih ada beberapa pertanyaan lainnya juga. Nah, ini mungkin pertanyaannya lebih ke Pak Rio kayaknya, tapi mungkin bisa ditanggapi juga oleh panelis lain. Nah, yang mau ditanyakan adalah, kecenderungan beberapa investor kala resesi adalah merasa panik dan langsung menjual aset-aset investasi mereka gitu ya di masa-masa pandemi seperti ini. Padahal sebetulnya investasi adalah salah satu kunci pemulihan negara dari resesi. Bagaimana Bapak mengedukasi dan mempopulerkan investasi saham di tengah prediksi resesi yang membuat keengganan dan kewaspadaan masyarakat akan investasi semakin meningkat, Pak? Silakan, Pak. Oke, jadi mungkin ada dua tipe investasi ya. Yang pertama adalah investasi di sektor real, dan itu saya setuju banget bahwa itu akan menjadi backbone terhadap perekonomian. Tapi kalau bicara saham, sebenarnya itu kan adalah result. Company-nya harus udah ada dulu, company-nya harus sudah listing dulu, baru kepemilikannya bisa kita beli atau kita jual. Jadi sebenarnya wajar aja kalau memang ketika krisis ada pihak-pihak yang menjual, yang melikuidasi investasinya. Itu nggak beda jauh sama kayak orang lagi kepepet butuh uang, dia jual rumah dia jual apartemen dia, itu kan prinsipnya seperti itu. Tapi itu kan lebih ke secondary. Tapi memang saya sangat setuju kalau untuk di primary-nya, investasi di istilahnya apa ya, di sektor real itu pasti akan menjadi tulang punggung dari perekonomian lebih baik. Jadi itulah kenapa istilahnya investasi sektoral itu penting. Tapi kalau misalnya, jadi kalau saya lihat itu adalah pertanyaan yang ujungnya dua gitu loh. Menanyakan mengenai investasi di saham, satu lagi investasi di perekonomian secara real. Jadi ya pada dasarnya itu harus dua-duanya. Ketika investasi itu meningkat dan ekonomi membaik, ya ujung-ujungnya secara harga aset, valuasi juga pasti akan relatif meningkat gitu, Vera. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rio. Mungkin ada tanggapan dari panelis lain, silakan. Sedikit lagi, Pak Rio, mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga tadi dari para speaker juga, dari para peserta juga, dan ya saya cukup penasaran juga dengan pertanyaan ini gitu. Jadi mungkin ada juga yang bertanya, di masa pandemi ini, baiknya investasi atau kita sebetulnya simpen cash sebanyak-banyaknya gitu? Oh, oke. Kalau untuk hal itu mungkin akan relate dengan materi saya tadi ya, mengenai budgeting. Jadi pada dasarnya ya kita harus memenuhi kebutuhan pokok dulu gitu kan. Kebutuhan pokok bulanan kita, tahunan kita yang disebulankan segala macam secara financial planning. Nah, jadi ketika itu sudah tercukupi, simple apa sih? Simple adalah umumnya kalau dari financial planning adalah setiap orang itu harus punya tabungan yang bisa 3 sampai 6 kali dari biaya bulanannya. Nah, dalam hal ini tentu minimal harus 6 kali lah dalam kondisi resesi seperti ini. Nah, ketika itu udah dilewati, jadi kalau misalnya tabungannya udah mencapai lebih dari 6 kali, baru mulai berpikir investasi. Nah, jadi istilahnya apa ya,
saya percaya bahwa dalam krisis selalu ada peluang, maka penuhi dulu kebutuhan finansial basic kita dulu, kebutuhan bulanan kita dulu. Nah, ada kelebihannya itulah baru kita mulai bisa mencari istilahnya peluang-peluang apa yang ada di dalam resesi seperti ini. Baik itu di pasar modal kah, atau dalam hal bisnis real kah, memulai usaha baru, dan lain sebagainya, itu bisa jadi pertimbangan. Gitu. Oke, menarik. Terima kasih Pak Rio untuk jawabannya. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, ini berhubungan sama lebih ke Pak Chandra kayaknya nih pertanyaannya. Nah, yang mau ditanyakan adalah, mungkin di sini beberapa ada juga para pemilik startup gitu ya, karena ya. Jadi, startup ini kan menjadi satu sasaran investor sebetulnya. Berdasarkan pengalaman Bapak gitu ya, atau Ibu, apa sih tips dari, apa tips bagi para pemilik startup agar startupnya mampu terpilih untuk memperoleh pendanaan, terutama mungkin di masa resesi seperti ini, Pak? Ya, terima kasih, Vera. Jadi kalau misalnya bicara soal startup, itu kan tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa kita itu harus lihat dulu startup kita itu kena impact-nya, situasinya, maksudnya dengan COVID ini, impact-nya positif atau negatif. Kalau misalnya impact-nya positif, seperti misalnya Anda di bidang edutech ataupun misalnya di bidang e-commerce, social commerce, fundraising itu sah-sah aja dilakukan pada saat pandemi. Malahan banyak yang fundraising, sekarang lagi fundraising dan oversubscribe ya. Itu barusan saya dapat update dari tim saya, ada satu social commerce kita lagi kejarin juga, itu susah sekali ambil slotnya untuk investment, sebagai contoh. Nah, tapi kalau Anda kena impact, saya terus terang sih mengatakan sebaiknya jangan fundraisingnya sekarang, karena kena impact, datanya nggak bagus, terus coba dijualin untuk cari investor baru masuk, saya rasa itu pasti akan menjadi valuasi akan ditekan ya sama investornya. Jadi saran saya pertama fokus di cash flow dulu, cash flow-nya sehatin kalau Anda kena impact. Ya, harus punya 18 bulan cash flow ya untuk melewati pandemi situation ini. Untuk itu bisa internal minta injections ataupun juga di efisiensi dulu startup-nya supaya mempertahankan core bisnisnya aja dulu. Jadi jangan malu atau tadi seperti saran dari Pak Rio, buang egonya dulu. Jangan dulu bagus terus sekarang ego nggak mau ini ya, nggak mau turun dulu atau slow down. Kita lihat dari pelajaran dari kasusnya Traveloka ya, mereka impacted sekali, jadi mereka buang egonya, bertahan dulu survival, tapi mereka memperkuat cash flow perusahaannya dengan injeksi dari internal investornya dia. Itu memperkuat cash flow dia untuk 18 bulan ke depan, dan pada saat setelah momentumnya balik, pada saat COVID situation sudah terkendali, pasti traveling booming duluan. Nah, pada saat itu dia bisa fundraising. Ya, jadi kalau impacted, mendingan tunggu momentum. Kalau nggak impacted, bisa fundraising sekarang, dan sebenarnya malah momentumnya bagus, karena rata-rata VC sebenarnya lagi looking for investment. Nah, untuk saran dari saya, pastikan bahwa startup Anda itu punya strategic value dan di industri yang hot. Jadi kalau misalnya Anda nggak punya, Anda harus tahu banget nih competition landscape-nya. Jadi bandingkan startup Anda dengan leader-leadernya. Kalau misalnya contoh aja deh yang paling gampang, kita mau bikin ride hailing lawan Gojek saat ini. Saya mau bikin startup. Gimana Pak Chandra? Boleh nggak saya fundraising? Jawaban saya itu buang waktu aja. Karena Gojek udah terlalu powerful. Kan gampang ya jawabannya. Jadi sebenarnya kurang research. Ya, jadi harus research dulu. Namanya competition landscape untuk melihat saingan Anda tuh ngapain, bagaimana, dan jangan banyak yang startup founder saya ketemu itu agak ignorant ya. Egonya mungkin ketinggian, mengatakan bahwa saya nggak ada kompetitor. Saya udah lihat, padahal begitu tim saya kasih tahu, wah banyak kompetitornya sebenarnya. Tapi dia nggak lakukan research. Jadi do a very complete research, tahu competition landscape kita, tahu strength-nya kita di mana, carilah investor yang memang sesuai dengan kita. Itu banyak kok. Ya, sekarang dan ready to deploy their funds. Oke, siap. Makasih banyak Pak Chandra untuk tanggapannya. Jadi pastikan startup Bapak atau Ibu yang mungkin di sini punya strategic value-nya ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada tanggapan lagi dari panelis lain.
Oke, masih belum ada. It's okay, kita langsung lanjut lagi mungkin ke pertanyaan berikutnya. Oke, saya akan masuk lagi pertanyaan berikutnya. Ini lebih ke seperti lebih ke Pak Tauhid ya. Soalnya ini ada yes, masuk lagi ada hubungannya sama Omnibus Law yang tadi ya. Oke, nah pertanyaannya adalah seperti kita ketahui, elemen buruh, aktivis HAM dan lingkungan serta gerakan pro-demokrasi menolak pengesahan RUU Ciptaker karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan. RUU Ciptaker juga dituding lebih memihak korporasi. Sementara Omnibus Law digadang-gadang bertujuan untuk meningkatkan investasi. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Seberapa signifikan Omnibus Law ini dapat dalam pemulihan ekonomi nasional? Ya, silakan mungkin dari Pak Tauhid dulu atau yang lain juga silakan. Ya, pertama tadi saya mungkin memberikan penegasan. Saya lihat begini, sebenarnya tadi Bang Faisal sudah menjelaskan urgensi katakannya Omnibus Law dalam situasi FDI kita tidak terlalu signifikan. Jadi kalaupun easy of doing business, dia hanya salah satu dari berbagai masalah. Jadi banyak hal prinsip lain yang ternyata tidak bisa diselesaikan oleh Omnibus Law. Soal korupsi, soal infrastruktur, soal logistik, soal produktivitas, dan juga berkaitan dengan perpajakan. Nah ini yang saya kira kalaupun ini jadi, menurut saya tidak akan katakanlah mendongkrak investasi katakanlah FDI kita lebih tinggi. Kalau saya lihat tadi FDI kita rata-rata itu sekitar pertumbuhannya itu sekitar 8 sampai 10% lah kalau kita lihat ya. Itu udah relatif tinggi. Ini mau digenjot kayak apa juga dengan ini tidak artinya tidak terlalu besar sekali. Jadi kalau saya diskusi dengan teman-teman ini ya Jetro yang pernah presentasi di kami, kenapa tadi Indonesia tetap menarik bagi investor luar dengan cost yang cukup besar? Ada dua hal. Pertama memang dua hal. Yang pertama pasar di kita itu besar sekali, market itu luar biasa. Jadi katakanlah kita punya sekitar 280 juta penduduk dengan separuh sebagian besar berada di kelas menengah, konsumsinya besar. Nah, produk-produk luar yang di manufacture di sini itu potensinya besar. Jadi investor luar melihat kita sebagai negara pasar. Yang kedua adalah kita kaya akan sumber daya alam. Jadi kalau kita lihat di global value chain kita nggak bergerak dalam 30 tahun itu, partisipasinya memang tinggi dalam global value chain, tapi low teknologi. Jadi investasi yang masuk ke kita itu low teknologi. Kalau low teknologi, basisnya sumber daya alam, orang akan merebutan. Jadi investasi akan tetap masuk, baik untuk katakanlah kalau kita top priority-nya pertama adalah coal, kemudian besi dan baja, dan baru-baru ini memang soal di nikel. Jadi nggak khawatir soal itu bahwa investasi akan masuk. Jadi memang upah agak sedikit lebih tinggi dari Vietnam, itu hanya salah satu. Tapi saya kira dengan dua faktor tadi, karena kita market besar dan sumber daya alam besar, investasi tetap menjanjikan. Tanpa adanya Omnibus Law, tetap akan tinggi. Yang saya kira cukup relevan, apakah katakanlah Omnibus akan menggenjot daripada investasi, saya kira tidak terlalu ya, karena begini, situasi pemulihan ekonomi ini sangat bergantung daripada situasi pemulihan di sektor di kesehatannya begitu. Jadi ketika kesehatannya katakanlah relatif tidak tertangani, ya investasi atau pemulihan ekonominya tidak akan muncul. Demand tidak akan muncul, otomatis arus cash uang dan sangat terbatas. Kredit sekarang tadi disampaikan pertumbuhan kredit turun, jadi uang ini banyak numpuk. Kalau lihat tadi polanya, orang banyak menabung ketimbang untuk investasi. Jadi cash-nya sudah siap, tapi tidak dibelanjakan, boro-boro investasi. Jadi demand-nya sendiri diperbaiki, baru investasi akan muncul dengan sendirinya. Jadi yang menurut saya ini sangat tergantung begitu. Jadi kalau misalnya 2021 COVID katakanlah vaksin itu belum selesai dan belum dibagikan secara merata,
bagi seluruh katakanlah wilayah penduduk yang merahnya cukup tinggi, menurut saya proses pemilihannya akan butuh waktu lebih lama, dan seberapapun ini ketika katakanlah satu negara tidak aman, saya kira siapapun tidak akan berani terlalu berisiko menanamkan investasi yang terlalu besar. Jadi mungkin itu informasi saya, ya investasi akan masuk ketika memang berbagai pasar masuk, tapi insya Allah untuk Indonesia ya karena kita punya dua daya tarik, ya ini saya kira kita tidak khawatir, tetap akan masuk. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tauhid untuk insight-nya, luar biasa. Mungkin masih ada panelis lainnya yang mau memberikan tanggapan? Silakan sebentar. Ya. Saya ingin kembali bertanya ke Mas Rio dan Mas Chandra nih. Benar enggak sih bahwa global player, global investors itu kan memiliki corporate value yang tinggi sekarang. Mereka tidak mau yang against human right. Misalnya buruh gitu ya, buruh dicampakkan. Dan mereka sangat menghormati lingkungan. Oleh karena itu mereka tidak berselera dengan Indonesia dengan adanya omnibus ini yang dua itu dicampakkan gitu. Jadi apa sih omnibus law ini? Untuk mengakomodasi para oligar, domestik entrepreneur yang kerjanya ingin mengeruk kekayaan alam dengan mudah. Karena mereka sekarang sudah menguasai DPR dan pemerintah. Kira-kira benar nggak sih? Silakan Pak Rio atau Pak Chandra. Ya, mungkin saya... Silakan Pak Rio. Ya, mungkin ini memang hal yang menarik Pak Faisal hari ini. Bahwa ternyata dengan orang dari dulu berhiruk-pikuk mengenai Omnibus Law, ternyata setelah disahkan sebagai undang-undang, hari ini ya secara di pasar modal biasa-biasa aja, Pak. Kenaikannya cuma 0,8% itu yang nggak beda jauh sama biasa-biasa aktivitas perdagangan di sana. Dan satu hal lagi, kalau kita lihat, bahkan dari sejak, ya kita kok bicara setahun terakhir, kita udah jelas ya data gimana. Cuma kalau kita bilang dari 1 bulan terakhir ini, memang secara perdagangan, appetite dari investor global seperti yang Pak Faisal bilang memang nggak positif, dalam arti mereka masih lebih banyak melakukan penjualan daripada pembelian gitu Pak. Kalau data yang saya dapatkan sementara seperti itu. Malah lebih bergairah market ketika kemarin PSBB lanjutan Jakarta itu dikendorkan, maksudnya apa ya, dikembalikan tapi dalam kondisi yang tidak terlalu ketat. Nah, itu malah lebih bergairah dibandingkan Omnibus Law sekarang ini, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kalau dari saya tambahannya Pak Faisal, bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya Omnibus Law ini itu ada positif dan ada negatifnya, Pak. Negatifnya seperti tadi Bapak bilang, setuju. Kalau misalnya melanggar human rights, melanggar, kalau kita bilang seharusnya perlakuan terhadap kaum buruh, itu pasti perusahaan-perusahaan asing negatif, Pak. Makanya itu juga menjawab tadi yang Pak Rio katakan, bahwa kebanyakan asing itu masih wait and see, lihat dulu impact-nya kemana. Mereka nggak akan berani invest dulu. Memang seperti Bapak bilang punya, juga saya setuju bahwa equity itu masalah terbesar, bahwa sulitnya untuk melakukan penanaman modal atau investasi ke Indonesia, itu yang sebenarnya membuat perekonomian kita itu kurang bergerak sebenarnya. Itu yang mesti diselesaikan. Salah satu poin yang membuat jadi pain untuk penyelesaiannya adalah ketidakjelasan soal regulasi investasi. Paling gampang aja, fintech regulasi aja itu sampai sekarang nggak beres-beres. Peraturan modal Ventura nggak ada. Jadi kita venture capital semuanya bingung mau gimana untuk men-set up perusahaan modal Ventura di Indonesia. Jadi hal-hal kayak begini sebenarnya yang mesti diurus, diselesaikan, dan Omnibus Law itu ada positifnya karena memberikan harapan aja bahwa ada lebih kejelasan soal regulasi untuk investasi. Tapi prakteknya kan belum tahu bisa atau tidak. Jadi saya bilang wait and see dulu saat ini. Semua investor tungguin hasilnya bagaimana, apakah menjadi negatif atau menjadi positif. Kalau menjadi negatif yang artinya cuma untuk menekan kalangan bawah, itu pasti nggak akan menyelesaikan masalah investasi ke Indonesia, tarik foreign direct investment. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan dengan bagus, artinya
tarik investor dan mensejahterakan kaum buruh, itu pasti akan bagus buat kita juga. Karena baru-baru berbondong-bondong asli akan masuk. Itu juga salah satu jawaban kenapa Vietnam bisa oke, karena mereka itu memberikan opsi untuk treatment yang lebih menjawab human right dibandingkan China, contohnya. Jadi akhirnya banyak perusahaan asing yang berpikir juga untuk ke Vietnam, karena di situ lebih, kita bilang tuh, ya lebih manusiawi lah. Ya. Semoga bisa menjawab, Pak. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa sekali ya. Diskusi hari ini menarik. Dari speaker bisa nanya ke speaker lain, pendapatnya luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin karena waktu juga sudah hampir habis, jadi bagi Bapak Ibu, kita akan segera tutup sesi panel discussion hari ini. Namun sebelum saya mau tutup, saya mau minta dong tips atau enggak closing statement buat para Bapak Ibu dan peserta di rumah dari setiap panelis. Silakan dari siapa dulu boleh, Pak Faisal dulu mau boleh, singkat aja gitu ya. Oke. Ya, silakan Ini Pak. kalau bagi saya adrenalin baru ya buat millennials. Jadi saatnya millennials itu berada di garda terdepan, diberikan kesempatan yang seluas-luasnya ya oleh pemerintah, oleh kita semua ya, karena niscaya mereka memiliki cara pandang yang lebih clear, memiliki kemampuan menerawang lebih jauh, karena masa depan mereka masih 50-60 tahun. Kalau masa depan saya barangkali tinggal 5-10 tahun begitu kan. Nah, jadi yuk equip bangsa ini dengan memberikan keleluasaan bagi yang terbaik. Millennials yang terbaik, bukan justru yang terbaik itu tersingkirkan karena millennials yang orisinil ini tidak, ayahnya orang biasa saja, ya, ayahnya petani barangkali, dia tidak punya kaitan politik, dia tidak bagian dari dinasti politik gitu-gitu. Nah, ayo competition yang sehat yang membuat millennials ini bisa menjawab tantangan-tantangannya. Dan di kemudian hari mungkin webinar yang dilakukan oleh Green Entertainment ini, semua yang hadir adalah generasi millennials. Kita dengar dan saya sangat senang untuk mendengar apa sebetulnya ada di benak generasi millennials tentang masa depan Indonesia. Saya sangat mendukungnya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Faisal untuk pesannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh para panelis lain, silakan. Yang mau duluan, boleh. Dari Pak Faisal dulu boleh, Pak Muhammad Faisal, atau Mbak Hana dulu boleh. Pak Chandra silakan. Boleh saya dulu ya mungkin. Silakan Pak. Singkat saja, intinya kaitannya dengan teknologi ini salah satu kunci, salah satu poin strategisnya untuk kita bisa membantu dalam hal pemulihan ekonomi ya. Tapi yang menjadi catatan adalah bagaimana supaya teknologi ini bukan hanya memanfaatkan pasar dalam negeri kita yang besar, karena selama ini terus terang lebih banyak memanfaatkannya dari sisi pasar, tapi kita juga terutama juga milenial ya yang lebih teknologi oriented ini bisa memanfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita di yang usaha kecil menengah ya, untuk supaya produk-produk mereka bisa masuk, bisa terjual, sehingga inilah yang justru akan bisa membantu kita dalam hal pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan saya rasa ini juga kaitannya juga dengan RUU Cipta Kerja. Memang pada saat pemulihan yang kita butuhkan adalah menciptakan lapangan kerja ya, karena saya rasa stimulus ini tetap akan terus dibutuhkan, bansos akan terus dibutuhkan sepanjang lapangan kerja belum naik. Nah, tapi yang kita butuhkan bukan hanya lapangan kerja dari sisi kuantitas, nah tapi juga dari sisi kualitas. Makanya inilah pentingnya RUU Cipta Kerja yang memastikan bukan hanya penciptaan lapangan kerja secara kuantitas, tapi kualitasnya, perlindungannya lebih bagus, tingkat upahnya juga bukan ditekan serendah-rendahnya dan sebagainya. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Faisal untuk pesan-pesannya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, silakan. Ya, Dari boleh silakan Pak.
Ya, saya kira begini, kita di tengah situasi ini tentu saja investasi penting bagi pemulihan ekonomi. Tapi memang kita tidak bisa menggantungkan hanya dari salah satu cara, ada upaya-upaya lain yang harusnya paralel harus dilakukan oleh pemerintah. Memang omnibus menjadi saat titik kritis, nah, tapi jangan sampai dualisme pendapat ini justru menjadi kontraproduktif. Tetapi saya kira upaya-upaya lain seperti perbaikan prioritas, sumber daya manusia, infrastruktur tetap harus digenjot agar investasi ini memang bisa memiliki dampak yang lebih baik, terutama investasi yang berkualitas. Kemudian yang kedua, di tengah resesi saya kira memang bahwa sisi kesehatan saya kira harus lebih dikencangkan lagi. Saya kira beberapa langkah yang sudah dilakukan, terutama beberapa wilayah dengan situasi pembatasan PSBB, ini sudah cukup baik, tetapi akan lebih baik apabila mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah yang lain ataupun dari masyarakat. Begitu. Saya kira ini menjadi kunci agar kita secepatnya mengakhiri pandemi ini, tidak menunggu katakanlah vaksin. Karena itulah kita cepat juga melakukan pemulihan ekonomi. Saya kira mungkin itu Mbak Vera. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tauhid. Oke, mungkin bisa dilanjutkan lagi, silakan. Panel lain ada Mbak Hana, Pak Rio, Pak Chandra, silakan. Baik, saya mungkin share-nya sentimennya sama ya. Jadi mungkin kita pasti banyak komentar ya mengenai government kita dan sebagainya. Tapi terlepas daripada itu, yang paling penting itu dari kita sendiri. Jadi mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri, bantu social distancing, jaga kesehatan, sehingga angka terjangkit itu bisa menurun. Karena kalau menurun, kita bisa melihat impact-nya ke ekonomi itu langsung dari asing juga positif ya. Sehingga biasanya pasar modal langsung naik kalau misalnya indeksnya menurun ya. Jadi kita mungkin bisa mulai dari situ. Kemudian kita juga harus jaga optimisme ya, daripada kita komplain dan komentar, mungkin kita juga fokus hal-hal positif yang bisa kita kontribusi untuk bangsa dan negara tercinta. Jadi kita mungkin jaga produktivitas seperti Anda lakukan hari ini, menambah ilmu, wawasan, ikut acaranya keren ya, otomatis ya pasti bisa meningkatkan kualitasnya kita ya sebagai bangsa dan negara sehingga bisa lebih kompetitif ya, dan dimana kalau tadi di-share oleh Pak Faisal Basri, GDP kita udah paling bagus lah ya, Asia Tenggara kita nggak usah bicara deh ya. Jadi cuma tinggal kalau kita misalnya sebagai negara itu bisa lebih sehat sebenarnya, itu pasti akan semangat semua berbondong-bondong ke sini, termasuk untuk perekonomian dan sebagainya. Jadi saya setuju dengan Pak Tauhid, jangan tunggu vaksin deh. Nah, kita coba deh lakukan sesuatu dulu dan stay positif ya. Nah, pada saat ini cash is king, jadi jaga likuiditas, jangan sampai tadi itu kita juga terlalu jodoran, tapi ya jangan pesimis juga, karena kita tetap harus liatin opportunity seperti tadi Pak Rio bilang ya. Setiap krisis itu ada opportunity, tolong jangan sampai nggak keambil, nanti nyesel, terlambat udah. Ya. Baik, ya terima kasih Pak Chandra untuk pesannya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, boleh Mbak Hana atau Pak Rio, silahkan. Ladies first deh. Oh iya. Saling menunggu, baiklah, silahkan. Ya, saya sih sebenarnya terima kasih atas kesempatannya. Ini sebenarnya kayak Pak Faisal tadi bilang, sebenarnya jarang-jarang yang masih muda boleh untuk berbicara di forum seperti ini. Nah, kesempatan ini mungkin saya sama yang tadi disampaikan oleh Pak Tauhid dan Pak Chandra, bahwa kalau bisa kita menjaga kesehatan, juga mengajak orang-orang untuk di sekeliling kita untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan itu kuncinya. Karena pandemi ini juga nggak akan otomatis selesai kalau misalnya masih ada yang terjangkit gitu. Mungkin itu aja sih dari saya, Mbak Vera. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Hana. Mungkin terakhir silakan Pak Rio. Iya, jadi kalau ngerangkum ya, intinya sih kita harus sehat dulu lah. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan, kita harus social distancing. Istilahnya masker itu juga jadi vaksin kita juga untuk menjaga dari virus-virus pertama di sana. Kedua ya, intinya adalah kita harus keep
positive thinking itu penting, tapi ya realistis juga lebih penting. Jangan hanya sekedar positif bisa, tapi nggak realistis. Nah, untuk bisa realistis, saya yakin itu semua berdasarkan data. Di event kali ini, datanya udah berlimpah, udah sangat banyak, dan valid, saya yakin sangat valid. Jadi, pastikan segala tindakan kita dalam mengambil keputusan ketika pandemi, kita krisis, atau dalam kondisi normal itu selalu berdasarkan data, karena dengan data kita bisa lebih percaya diri dan bisa menghadapi segala ketidakpastian dengan lebih nyaman dan lebih percaya diri lah. Intinya seperti itu sih mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Rio untuk pesannya juga. Untuk itu saya juga mau menutup satu diskusi kita pada hari ini. Tadi sudah sempat kami ringkas juga dengan sebuah closing statement juga. Jadi resesi adalah keniscayaan. Kunci penanganan resesi terletak pada aspek kesehatan, yakni menanggulangi penyebaran COVID-19. Pasalnya, banyak hal yang terhambat wabah ini. Misalnya, tingkat konsumsi yang sebetulnya masih bisa digenjot di kalangan menengah ke atas, namun terkendala oleh pembatasan-pembatasan dan kebijakan akibat COVID-19. Kunci lainnya adalah investasi yang dibarengi dengan peningkatan teknologi agar labor dan modal yang dimiliki dapat dioptimalkan. Jangan lupa lakukan research dan buang ego agar Bapak, Ibu, dan kita semua lebih update dengan situasi terkini dan dapat memperbaiki diri agar lebih relevan. Oke, baik Bapak, Ibu semua, para panelis, terima kasih banyak untuk hari ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis kita pada hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Techminar, yaitu ada Pak Faisal Basri, Ibu Ana, Pak Tauhid, Pak Muhammad Faisal, Pak Rio, dan Pak Chandra. Terima kasih banyak Pak, Ibu semua. Terima kasih juga untuk para media partner keren hari ini, yaitu ada Galeri Saham, Ruang Seminar, dan juga webinar ekonomi. Juga terima kasih banyak tentunya kepada para Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah ikut Techminar hari ini. Kita berharap dengan adanya Techminar ini bisa memberikan manfaat tentunya untuk kita semua. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di Techminar berikutnya.